Baik, terima kasih untuk Kak Lala. Pertama-tama, saya sampaikan apresiasi sebesar-besarnya pada ISIA Indonesia, terutama untuk Profesor Nyoman Budiawan yang sudah memfasilitasi SIS ini. Terima kasih juga untuk introduksinya. Ya benar memang agak unik ya, karena memang background saya tidak murni engineering. Cuman memang dalam perjalanannya saya banyak berkarya di humanitarian supply chain dan logistik. Jadi menggabungkan social engineering dan technical engineering. Tema yang akan saya bawakan hari ini lebih bersifat sebuah strategi ya di dalam rantai pasok, yaitu postponement sebagai upaya memitigasi resiko ketidakpastian di dalam rantai pasok. Nah, latar belakangnya kenapa sih kok saya mau bahas ini gitu? Karena memang kami melihat sekarang ini banyak ya sektor industri ekonomi kreatif yang berkembang di Indonesia, dan kami harapkan dengan kami share ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang di sektor ekonomi kreatif, bahwa inovasi sekecil apapun dalam rantai pasok itu bisa kita lakukan untuk mendapatkan suatu proses bisnis yang lebih baik. Mungkin teman-teman dan semua bertanya-tanya sih, apa sih sebenarnya duanyam ini, makhluk apa gitu kan. Jadi memang bisa dibilang duanyam ini adalah sebuah kewirausahaan sosial yang berbasis komunitas. Nah, terutama fokusnya di komunitas kerajinan. Nah, kami mulai aktif itu di 2015, jadi memang umur kami baru ya 5 tahun. Sebenarnya apa sih kewirausahaan sosial gitu kan? Nah, kewirausahaan sosial itu kan jadi suatu menjalankan suatu usaha atau bisnis, tapi yang memiliki dampak terhadap sosial dan ekonomi. Jadi tidak hanya berdampak bagi perusahaan ya, tapi juga berdampak bagi siapapun yang terlibat di dalam proses bisnis. Nah, dasarnya kewirausahaan sosial seperti itu. Dan ini lahir dari keresahan sebenarnya. Jadi kenapa kok memilihnya sektor industri kerajinan gitu ya? Dan kok kerajinannya kerajinan tangan? Karena memang kita melihat Indonesia itu kan sangat luas sekali, dan di setiap daerah itu memiliki sebuah kearifan lokal tersendiri ya yang berhubungan dengan kerajinan tangan, sebuah lokal custom value yang memang harus di-preserve. Nah, dan banyak sekali skillnya, setiap daerah beda-beda, namun memang mereka tidak punya banyak akses kepada pasar. Lalu juga sumber daya naturalnya sangat luas sekali, dan kita melihat bahwa ada banyak peluang sebenarnya yang di bisa diarahkan apakah ke pasar lokal atau pasar global. Nah, dari dasar kita melakukan baseline analisis pertama, kalau saya boleh cerita, memang kita melihat ada 3 problem utama ya, terutama untuk para pengrajin di daerah. Jadi di suatu daerah yang pertama kali kami melakukan pilot itu, kita menemukan bahwa memang lack of hero on cash-nya itu sangat rendah sekali gitu. Jadi pendapatan cash yang harian dipegang oleh penduduk itu sangat rendah gitu. Dan pendapatan opsi pendapatannya juga bergantung pada sektor agrikultural gitu. Jadi ada sebuah tradisi yang ini belum tergali lebih dalam gitu kan. Nah, ada pun yang memang sudah melakukan praktiknya, tapi tidak punya akses pada pasar gitu, bingung gimana gitu ya. Akhirnya mungkin di sinilah ada duanya gitu. Kita coba memberikan sebuah solusi gitu. Apakah kita menjadikan penghubung kepada pasar gitu. Lalu kita juga coba bikin platform bagi ibu-ibu atau bagi para perajin daerah untuk bisa mengembangkan taktik atau desain-desain mereka gitu sesuai dengan pasar gitu dari solusinya. Nah, dari solusi itu akhirnya kita memutuskan, oke, ada beberapa approach yang harus kita ambil, dan salah satunya adalah fokusnya tadi ya, bagaimana caranya kita bisa memberikan sebuah edukasi, bagaimana sebuah produk, menginovasi produk akhirnya bisa diterima bagus di pasar, lalu juga memastikan bahwa cash flow bagi para pengrajin ini bisa berjalan dengan baik gitu, sebagai pendapatan tambahan. Jadi nggak hanya bergantung pada sektor agrikultural gitu, ada sebuah sektor yang bisa digali. Dan yang utama jelas yaitu adalah kita provide akses terhadap pasar. Nah, um,
Kalau kita berkaca dalam sebuah perspektif supply chain gitu, sebenarnya apa sih perbedaan supply chain dari kewirausahaan sosial dan produk komersil, bisnis komersil? Sebenarnya tidak ada yang berbeda. Cuman secara perspektif kita memandangnya berbeda. Di sini kewirausahaan sosial harus bisa menjadi enabler. Nah, dalam artian apa sih enabler? Nah, enabler ini adalah sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang menginovasikan, suatu hal yang kurang di lapangan. Sebagai contoh misalnya gitu, ketika kita sedang mendekati atau sedang mengakses ya di awalnya sebuah komunitas kerajinan, kita berpatokan berprinsip dasar dari supply chain, bahwa supply chain itu kan ada aliran informasi, finance, dan produk. Nah, pada prinsipnya, setiap komunitas ini punya keunikan masing-masing. Terkadang ada komunitas yang dia memiliki sebuah skill ya, menganyam, sudah baik. Cuman dia tidak tahu bagaimana cara akses ke pasar, gitu. Atau tidak tahu bagaimana untuk mendapat pemodalan, atau tidak tahu bagaimana strategi pembukuan yang baik. Nah, jadi perbedaannya, kalau kewirausahaan sosial itu memandang sebuah rantai pasok dari perspektif tersebut. Bagaimana caranya membuat sebuah rantai pasok mengenable, jadi kayak membuat fungsi rantai pasok, apakah menambahkan fungsi informasi, menambahkan fungsi alur produk dari komunitas-komunitas kerajinan yang ada. Jadi itulah perspektifnya duanya. Dalam konteks ini kita melihat bahwa kita memberikan sebuah pendekatan untuk mengedukasi ibu-ibu atau perajin bisa dapat menganyam produk yang lebih bisa diterima oleh pasar atau membuat standar misalnya gitu. Dan kita juga secara produk kita juga memberikan arahan nih kira-kira baiknya seperti apa kita mengatur proses gitu ya, proses jalannya sebuah produk dari produksi sampai di akhir konsumen. Nah, itulah konsep sebagai enabler. Nah, Duanyam ini punya area kerja di mana saja. Nah, jadi sebenarnya secara dasarnya kan kita awal itu di Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Kabupaten Flores Timur dan di Lembata. Namun seiring berjalan kami juga punya beberapa komunitas dampingan di Hulu Sungai Utara, di Kalimantan, dan di Nabire. Nah, tapi kalau kita lihat dari tiga ini sebenarnya sama. Kalau di Flores Lembata ini lebih fokusnya di anyaman daun lontar, ya. Sementara kalau Hulu Sungai Utara itu lebih banyak menggunakan materialnya ini purun. Nah, purun yang memang dia hidup di lahan gambut. Sementara kalau untuk di Nabire ya ciri khas Papua ya dari bahan kulit kayu yang biasa menjadi noken. Nah, jadi itu areanya dan sampai sekarang kita sudah kerja di 50 desa dan ada 1.000 penganyam. Tujuannya ya salah satu goal besarnya bahwa kita ingin juga meningkatkan si economical dan social impact yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kita dalam presentasi kali ini saya akan coba fokus di Nusa Tenggara Timur sebagai sebuah pilot project yang pertama kita lakukan sampai sekarang. Kita fokus di produk lontar. Gitu. Kenapa lontar gitu ya? Ya karena memang lontar ini adalah suatu produk yang suatu bahan baku yang memang banyak di Nusa Tenggara Timur. Ya tidak hanya di NTT, di NTB pun ada, di Bali pun ada. Cuma memang di NTT itu cukup banyak sekali gitu. Dan dia bisa berfungsi, multifungsi, bisa dibagi menjadi berbagai jenis produk dan dia dekat sekali dengan keseharian penduduk gitu karena memang itu digunakan dalam aktivitas sehari-hari gitu. Nah, kalau di dalam presentasi ini saya menunjukkan bahwa ada 3 area besar di mana duanya bekerja ya, di Larantuka, di Duntana, dan di Ulu Belong. Ini masuk Kabupaten Flores Timur dan kita sudah bekerja dengan 650 penganyam. Nah, ini gambarannya mengenai proses produksi yang terjadi. Jadi di setiap desa ini masing-masing ada penganyamnya, gitu. Ada penganyamnya dan di yang di Larantuka di Duntana itu adalah area sentral untuk mengumpulkan produk-produk anyamannya seperti itu. Nah, mungkin kalau saya lebih lanjut lagi, secara journey-nya produk Duanyam itu dari desa tadi dikumpulkan di hub yang di Larantuka ya dan di Solor, lalu ada berbagai rangkaian dari konsolidasi hingga dibawa ke Surabaya dan akhirnya sampai di Jakarta. Nah, di ujungnya itu memang ada dua jenis produk yang memang dihasilkan. Satu yang berupa finish good, dalam artian dia dianyam langsung menjadi sebuah produk.
sebagai keranjang atau sebagai wadah sesuatu. Tapi ada juga yang dia sifatnya semi-finished good, dalam artian dia menjadi material tikar atau material pita yang ada proses value add-nya lagi nih di Jakarta gitu. Ada manufacturing proses tambahan yang akhirnya bisa merubah produk ini menjadi tas atau menjadi dompet dan menjadi produk-produk lainnya yang memang berbasis anyaman. Nah, dari serangkaian journey ini, kami melihat bahwa kita mau coba untuk bikin sebuah pendekatan yang bisa membantu proses bisnis lebih baik. Nah, langkah awalnya memang kita melakukan sebuah pemetaan risiko dulu nih, gitu. Supply chain-nya seperti apa. Nah, kalau secara konsep memang dari sederhananya supply chain dari raw material sampai customer, kita melihat ada 3 risiko utama yang mungkin muncul ya di dalam rantai pasok. Apakah risiko di supply-nya, di produksinya, atau di demand-nya. Nah, dalam analisa itu kita memandang bahwa kita menemukan bahwa production risk dan demand risk ini mungkin yang agak cukup punya potensi nih, dapat mengganggu atau dapat memberikan ketidakpastian besar dalam proses bisnisnya duanya. Kenapa kalau supply tidak? Karena di lontar ini adalah barang yang renewable sekali gitu dan tumbuhnya banyak di mana-mana dan memang kita juga tidak memotong pohonnya karena hanya mengambil daunnya. Jadi mungkin pendekatannya lebih bagaimana membuat sebuah kerjasama dengan para petani atau dengan pemerintah daerah di sana untuk menjaga sustainability-nya. Kenapa pemerintah daerah? Karena menariknya lontar ini, kalau kita lihat di data dinas pertanian atau perkebunan, dia tidak di Flores Timur ini tidak masuk sebagai komoditi. Beda seperti di daerah NTT yang lain ya, di Kupang atau di Sabu itu menjadi komoditi untuk gula aren. Nah, sementara di Flores Timur ini belum menjadi komoditi, tapi menjadi sebuah tanaman yang ya hanya tanaman saja. Nah, ini kita juga mengadvokasi pemerintah lokal dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Flores Timur bahwa ini ada potensi material yang bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah ya, melalui cara menganyam. Nah, jadi untuk itu kita punya risiko yang cukup rendah di supply. Nah, risiko besarnya adalah di produksi dan demand. Kenapa produksi? Karena ini adalah handmade. Jadi ya banyak terjadi apa ya? Mungkin presisinya gitu ya. Dan yang kita tidak boleh pungkiri, para penganyam di NTT itu mereka bekerja di rumah. Nah, jadi ada sebuah seasonality, tapi seasonality-nya dari keberadaan penganyamnya gitu. Karena kita harus melihat ya sebuah kearifan lokal dalam setahun kan ada waktu tanamnya, ada waktu. Jadi kita tidak mau mengganggu gitu tatanan yang sudah ada, tapi kita beradaptasi bagaimana caranya bisa membuat sebuah skema produksi selama setahun yang tidak mengganggu livelihood yang sudah ada di sana. Gitu. Jadi itu sebuah risiko yang kita pandang gitu kan. Nah, kalau secara demand jelas craft itu kan kalau anyaman itu kadang niche pasarnya, sebenarnya pasarnya ada gitu. Cuman ya kita harus berusaha ngikutin tren yang sekarang berkembang gitu. Dan makin kesini kita lihat preferensinya customer terhadap produk anyaman ini beragam. Nah, itulah yang kita pandang sebagai sebuah risiko di dalam supply chain-nya anyam. Nah, setelah mengakses atau menganalisa ini, akhirnya kami memutuskan kira-kira langkah apa sih yang paling baik untuk memitigasi risiko. Kita ambil dengan langkah postponement. Kenapa? Karena postponement satu, berbiayanya cukup rendah, ya. Itu adalah sebuah intervensi dalam proses bisnis dan sifatnya continuous dan bisa dievaluasi terus-menerus. Gitu. Kapan kiranya perubahan terjadi di dalam rantai atau di dalam konteks kita bisa agile untuk berubah. Makanya kita memilih untuk postponement dulu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki sekarang. Nah, salah satu postponement-nya, kalau tadi kita melihat ada risiko produksi, gitu kan, produk ini kan handmade ya, dan ada berbagai macam gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan gimana caranya ibu-ibu ini tetap menganyam, karena menganyam itu memberikan financial flow kepada mereka, memastikan bahwa mereka punya pendapatan tambahan untuk membantu keseharian mereka. Gitu. Tapi di satu sisi kita juga tidak mau punya overstock yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. Akhirnya kita menggunakan langkah menganyam hanya dasarnya keranjang. Jadi hanya dasarnya saja ya, berbentuk dasar gitu kan. Nah, itu sebuah production postponement yang dilakukan.
di sisi lain kita juga coba menggunakan pendekatan product development postponement. Jadi fokusnya kita untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin muncul ya, tidak precision dan lain-lain. Kita coba produksi bahan materialnya dikembangkan lagi nih, material anyaman ini bisa menjadi apa selain menjadi keranjang. Ternyata bisa menjadi tikar dan bisa menjadi pita, gitu yang mungkin bisa digunakan untuk hal lain. Lalu untuk demand risk-nya, kita coba menggunakan dua pendekatan. Satu, dengan assembling postponement. Jadi, kita coba untuk membuat sebuah analisa bill of material, lalu kita menggabungkan komponen-komponen yang ada. Kita kumpulkan nih, terpisah-pisah, untuk siap di-assemble kapanpun ada customer order masuk. Nah, itu lebih levelnya udah ke arah di arah downstream sebenarnya. Cuman di situ kita coba menggunakan itu. Lalu yang terakhir adalah membuat labeling postponement. Jadi bisa dibilang kita membuat kemungkinan adanya produk kustomisasi untuk bisa menjawab kemauan pasar, tapi kustomisasi ini dibatasi kerannya, gitu, dibatasi dengan beberapa package yang memang kita sudah miliki, sehingga customer bisa memilih sesuai dengan apa yang mereka inginkan, gitu. Nah, kalau kita lihat secara langsung, implementasinya seperti ini. Jadi yang production postponement dalam bentuk keranjang tadi, kita hanya menganyam tuh hanya polos saja keranjang. Nah, ketika ada customer order masuk, kita baru membuat ukirannya. Nah, jadi kita tidak akan punya overstock barang yang aneh-aneh jadinya gitu. Jadi kita bisa tahu karena kan sebenarnya kalau kita berbicara ke local value, tiap ukiran tuh ada artinya masing-masing sebenarnya dalam bahasa Flores-nya ya gitu, dalam bahasa Flores Timur Naginya. Nah, jadi kita membuka peluang untuk customer itu bisa memesan ukiran yang mereka miliki. Nah, kita menyebatannya kita di Flores gitu, lebih ke arah upstreamnya sana, kita hanya menganyam base cut-nya saja. Ketika order masuk, kita kasih ukirannya. Nah, jadi menjawab kebutuhannya gitu kan. Nah, lalu yang disebut produk development postponement aplikasinya bagaimana? Ya kita mengembangkan si tikar-tikar tadi, lalu kita bekerja sama dengan kita punya tim desain sendiri gitu yang memang khusus mendesain produk-produk yang mungkin lebih premium look gitu ya, atau yang lebih memang customisasi full. Nah, salah satu contohnya yang bisa lihat di sini, dari tikar-tikar itu bisa menjadi produk-produk yang bener-bener style gitu ya, yang bener-bener style dan premium gitu, bisa menjadi sebuah keranjang atau dompet. Nah, ini salah satu caranya karena kita nggak mau juga punya karena varietas produknya tinggi gitu kan, kita nggak mau tidak mau terkunci di situ, akhirnya kita coba dengan langkah seperti ini. Ini untuk implementasi yang A. Lalu untuk yang B, ini adalah implementasi terkait yang berhubungan dengan demand risk sebenarnya gitu kan. Bagaimana untuk memitigasi itu? Nah, kita ngikutin market trend. Kalau sekarang kan memang penggunaan plastik bag sudah tidak boleh ya gitu kan. Nah, jadi kita bermainnya sekarang di sini. Kita bikin sebuah produk yang namanya eco-friendly bag gitu kan. Jadi ini adalah dua porsi yang berbeda gitu. Kalau kita lihat di gambar ini ada bagian alas itu adalah dari bahan pita lontar gitu yang dijadikan bagian alas. Nah, bagian alasnya dikawinkan nanti dengan material lain seperti kain belacu dan lain-lain, atau bahkan dikombinasikan dengan tenun kalau di sini gitu, atau dikombinasikan dengan sablon, tergantung kebutuhan dari customer sendiri. Nah, tapi kita buka nih peluang ini karena kan sekarang pasar cukup tinggi ya gitu, kayak ingin barang yang memang eco-friendly ya, kita fasilitasi dengan cara seperti ini. Jadi customer order tetap bisa masuk, service level juga masih masuk. Yang terakhir, yang ini jauh lebih personal lagi adalah labeling postponement. Jadi kita juga membuka peluang bagi beberapa, ini lebih ke klien yang B2B sifatnya, lebih ke korporasi, kalau ingin membuat sebuah produk yang khusus ya, spesifik bagi mereka. Jadi ada customisasinya, mau kotaknya seperti apa, badannya bagaimana, gitu, mau menggunakan label emboss seperti apa. Nah, ini semua produknya sudah ada nih di Jakarta. Nah, ketika ada order masuk, kita tinggal memberikan emboss, kita lengkapi dengan kotaknya, kita berikan packaging, ikat untuk sebagai sebuah bingkisan misalnya. Nah, itu contoh yang dilakukan implementasinya. Nah, dari proses postponement itu yang kita coba dari awal, ada impact yang sangat besar untuk Duanyam. Jadi, waktu tahun 2018, Duanyam itu merupakan salah satu official merchandise dari Asian Games. Nah, itu bisa tercapai, kita bisa menjadi salah satu official gitu untuk merchandise-nya dengan
arah yang tadi, respon yang tadi gitu. Lalu juga untuk sektor ekspor kami juga cukup tinggi untuk ke beberapa negara tadi ya, karena ada tadi ya, kita ada postponement, customer boleh mengukir apapun, ya itu bisa menjawab nih keinginannya mereka gitu. Nah, secara total setiap bulan kita ada distribusi sekitar 3.500 produk dan kerjasama dengan 200 klien ya, baik B2B. Nah, satu hal mungkin yang menarik dari postponement ini yang disebut dengan product development tadi. Nah, dari product development kadang kita kan bisa membuat hal yang premium. Ya. Nah, salah satunya ini kalau dilihat, ini ada keranjang dengan handle. Produk ini mendapat penghargaan di Inacraft sebagai suatu produk yang punya desain yang baik, dapat penghargaan dari Good Design Indonesia. Jadi dari postponement ini kita tidak hanya bisa menjawab kemauan pasar, tapi kita juga bisa membuat sebuah inovasi produk gitu, yang mungkin bisa menarik dan premium gitu, jadi mendapat value lebih gitu dari sebuah produk. Mungkin salah satu simpulan akhir dari cerita ini adalah kami memandang bahwa supply chain itu sebuah cerita ya, sebuah jalan kolaborasi melibatkan berbagai aktor di dalam supply chain itu, saling interdependensi satu sama lain. Dalam konteks kewirausahaan sosial, sebagai enabler, kami berusaha untuk memberikan dampak positif juga kepada seluruh mitra, pada aktor yang terlibat di dalam rantai pasokan 26. Mungkin untuk kedepannya kami sedang coba untuk banyak terus berinovasi dengan beberapa proses-proses yang berkaitan dengan digitalisasi inventory. Bagi teman-teman pengrajin juga punya beberapa modul-modul yang bisa mereplikasi apa yang sudah duanya melakukan untuk bisa digunakan langsung oleh para teman-teman pengrajin yang ada di Santero Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi ini. Kalau ada waktu mungkin bisa melihat ke tautan ini, ekosistem 26. Jadi itu adalah salah satu platform teman-teman yang bergerak di bidang industri ekonomi kreatif untuk berbagi pengalaman. Terima kasih Kak Lala, saya kembalikan ke Kak Lala.